Halo semua, perkenalkan nama saya Vicky, profesi saya sebagai advokat dan selamat datang di channel Dongeng Hukum. Channel yang membahas permasalahan hukum yang biasa terjadi di masyarakat umum. Di channel ini Anda bisa curhat, konsultasi, bertanya apapun soal permasalahan hukum yang kalian sedang hadapi. Video ini saya beri nama segmen Pelakum, singkatan dari pelajaran hukum. Di segmen ini saya akan berbicara tentang materi atau pelajaran seputar hukum pidana, hukum perdata, hukum agraria, dan lain-lain. Oke, langsung saja mari kita masuk ke pembahasan. Pembahasan segmen Pelakum episode 2 kali ini membahas tentang akibat hukum melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan cara pelaporannya. Korban dari kekerasan dalam rumah tangga harus mendapat perlindungan secara maksimal, di mana dalam hal ini perempuan yang lebih sering menjadi korban dalam rumah tangga. Tetapi tidak menutup kemungkinan laki-laki juga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu tindak pidana yang diperhatikan pemerintah, sehingga diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Yang masuk ke dalam KDRT adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Oleh karenanya, korban KDRT harus mendapat perlindungan secara maksimal, di mana dalam hal ini perempuan yang lebih sering menjadi korban dalam rumah tangga. Undang-Undang KDRT ini merupakan angin segar dan terobosan hukum positif dalam ketatanegaraan di Indonesia, di mana persoalan pribadi telah masuk menjadi wilayah publik. Sebelum adanya undang-undang ini, kasus KDRT sulit diselesaikan secara hukum. Di dalam KUHP tidak mengenal KDRT. Kasus KDRT diselesaikan dengan pasal-pasal penganiayaan, yang kemudian sulit untuk dipenuhi unsur pembuktiannya. Sehingga tidak jarang kasus KDRT yang diajukan tidak ditindaklanjuti lagi. Permasalahan KDRT harus diselesaikan untuk melindungi hak setiap manusia. Berdasarkan Undang-Undang KDRT, pelaksanaannya didasarkan atas asas sebagai berikut. Yang kesatu, asas penghormatan hak asasi manusia. Yang kedua, asas keadilan dan kesetaraan gender. Yang ketiga, asas non-diskriminasi, dan yang keempat, asas perlindungan korban. Kemudian, akibat hukum dari tindak pidana KDRT dapat dijerat dengan berbagai jenis hukuman, sesuai tindakan yang dilakukan dan efek dari tindakan tersebut. Di antaranya, 1. Kekerasan fisik. KDRT yang menyebabkan korban terhalang aktivitasnya, pelaku dapat dipenjara selama 4 tahun atau denda 5 juta rupiah. Kemudian, jika korban mengalami luka berat dan jatuh sakit, pelaku bisa dipidana penjara hingga 10 tahun atau denda 30 juta rupiah. Lalu jika korban meninggal dunia, maka hukuman pelaku bisa berupa pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda 45 juta rupiah. Yang kedua, kekerasan psikis. Pelaku yang melakukan kekerasan psikis dapat terancam pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 9 juta rupiah. Kemudian, pelaku yang melakukan kekerasan psikis namun tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan aktivitas sehari-hari bisa diancam pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda 3 juta rupiah. Yang ketiga, kekerasan seksual. Pelaku KDRT yang melakukan kekerasan seksual dapat dipidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 36 juta rupiah. Kemudian, pelaku yang memaksa orang dalam rumah tangga melakukan hubungan seksual dapat diancam pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun, atau denda paling sedikit 12 juta rupiah dan paling banyak 300 juta rupiah. Untuk ancaman terberatnya akan dikenakan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, atau denda paling sedikit 25 juta rupiah dan paling banyak 500 juta rupiah. Keempat, penelantaran.
Pelaku yang menelantarkan orang-orang dalam lingkup rumah tangganya mendapatkan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 15 juta rupiah. Selain hukuman pidana di atas, hakim juga bisa menjatuhkan pidana tambahan pada pelaku KDRT, yaitu membatasi gerak pelaku dan menetapkan pelaku untuk mengikuti konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. Perempuan yang menjadi korban kekerasan dapat melaporkan perbuatan KDRT kepada pihak yang berwajib. Selain itu, ada 2 organisasi non-pemerintah yang bisa ditemui, yaitu Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Mitra Perempuan. Jika dengan mengadukan tindak kejahatan KDRT tidak ada solusi yang didapat, korban dapat mengambil langkah jalur hukum dengan membuat laporan ke kepolisian bahwa telah terjadi KDRT. Pelaporan korban nantinya akan ditindaklanjuti dan korban akan diminta untuk melakukan visum sebagai bukti telah terjadi KDRT. Berdasarkan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai PKDRT, seseorang yang berhak untuk melaporkan tindakan KDRT adalah korban. Namun di beberapa kasus, korban enggan untuk melaporkan sendiri. Tetapi tindak KDRT bisa dilaporkan oleh keluarga dengan mendapat kuasa dari korban. Demikian penjelasan saya terkait akibat hukum melakukan KDRT dan cara pelaporannya. Silakan komen, subscribe, like, dan share video ini. Komen jika ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan-sungkan. Selagi bisa dijawab, pasti saya akan jawab. Apabila mau curhat atau konsultasi, silakan DM saya di Instagram atau komentar di video ini. Sampai jumpa di segmen pelajaran hukum selanjutnya.